Assalamualaikum pemirsa, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip selebriti terupdate kami sajikan dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap belasan kapal ikan asing termasuk kapal Indonesia yang menggunakan alat tangkap ilegal di perairan Natuna hingga Sulawesi. Petugas umbar tembakan dan terjadi aksi kejar-kejaran. Inilah suasana petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap kapal ikan asing di perairan Laut Natuna Utara hingga Sulawesi. Aksi kejar-kejaran kapal pengawas Hiu 11, Hiu Macan 1, Hiu Macan Tutul 2, dan Orka 3 KKP terhadap kapal asing tak terhindarkan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena kapal berusaha kabur. Bahkan harus melompat untuk masuk dan menghentikan pergerakan kapal. Akhirnya, petugas berhasil melumpuhkan kapal ikan asing. Total, ada belasan kapal ikan asing berbendera Vietnam, Malaysia, dan Filipina, serta kapal lokal mencari ikan secara ilegal ditangkap dalam operasi tanggal 3 hingga 8 Juni 2021. Tanggal 3 Juni kita pertama menangkap ada 3 kapal dulu, 2 Vietnam, 1 Malaysia. Lalu kemudian di hari berikutnya, tanggal 5 Juni, itu pas hari memerangi illegal fishing seluruh internasional, kita juga bisa melumpuhkan 7 kapal, 5 dari Filipina, 5 dari Vietnam, 3 dari Malaysia. Tidak berapa lama lagi, kita juga melakukan penangkapan lagi tanggal 8, 2 kapal Filipina, dilanjutkan dengan 7 kapal Indonesia, tapi dia menggunakan alat tangkap troll dengan tidak dilengkapi dengan izin. Artinya dia juga ilegal. Selain mengamankan kapal ikan asing dan lokal ilegal, petugas juga menyita ikan-ikan dengan nilai jual tinggi di lumbung kapal sebagai barang bukti. Demikian laporan Tuturi Handayani dan Dodi Rahman dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pemirsa, seorang kepala desa di Kecamatan Jirak, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan digerebek warga dalam kondisi tanpa busana di rumah staf wanitanya. Ketika akan ditangkap, Pak Kades sempat berusaha kabur lewat jendela. Sebuah video yang viral di media sosial merekam seorang kepala desa di Kecamatan Jirak, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diringkus warga dalam kondisi telanjang. Kepala desa berinisial MY itu dipergoki sedang berada di rumah staf wanitanya, KD, yang sedang ditinggal pergi suaminya. Warga geram dan menduga kepala desa dengan anak buahnya itu sedang selingkuh. Camat Jirak Jaya, Musi Banyuasin, Yudi Suhendra, sampai turun tangan ke lokasi demi menghindari kepala desa itu tak diamuk massa. Oknum kepala desa itu tertangkap tangan warga keluar dari salah satu rumah warga dalam keadaan tidak berbusana. Pihak kecamatan telah melakukan mediasi dengan keluarga kedua pasangan selingkuh. Masalah itu kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, di mana tercapai kesepakatan suami KD tidak akan mengajukan laporan ke polisi. Sejauh ini belum ada pihak-pihak, ulangi pihak-pihak Pak ya, belum ada yang melapor atau mengadu ke Polsek Jirak. Kemudian untuk langkah-langkah ke depan, mulai dari tadi malam, kami bersama Forkopinsal sama Pak Camat ngambil langkah antisipasi lah, kegiatan patroli monitoring situasi sekitar kita. Sementara kondisi aman. Meski tak sampai berlanjut ke proses hukum, namun pihak pemerintah Musi Banyuasin kabarnya tetap akan memberikan sanksi terhadap keduanya. Kita
Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Persija Jakarta menepati janjinya memberi kejutan buat The Jackmania saat mengumumkan pelatih barunya. Angelo Alessio, pelatih yang ditunjuk menakodai Persija untuk mengarungi Liga 1 2021 adalah mantan asisten pelatih Antonio Conte di Juventus dan Chelsea. Wow! Hello, I am Angelo Alessio, the new head coach of Persija Jakarta. I'm looking forward to start my job. I'm ready. See you soon. Ciao. Inilah Angelo Alessio, pelatih baru Persija Jakarta asal Italia. Bagi para pecinta Serie A, nama Angelo Alessio mungkin sudah tidak asing di telinga. Alessio pernah menjabat sebagai asisten pelatih Antonio Conte di era kebangkitan Juventus pasca terjerat skandal Calciopoli. Bersama Conte, Alessio berhasil membawa Bianconeri meraih Scudetto perdana pasca Calciopoli di musim 2011-2012. Bersama Conte pula ia sempat membesu timnas Italia dalam periode 2014-2016. Petualangannya berlanjut saat Antonio Conte memilih tantangan baru di Liga Inggris dengan menukangi Chelsea. Alessio turut diajak menjadi asisten The Blues selama 3 musim dari 2016 hingga 2018. Sebelum berlabuh ke Persija, pelatih berusia 56 tahun itu dipercaya menjadi juru taktik klub Skotlandia Kilmarnock FC. Angelo Alessio resmi diperkenalkan sebagai pelatih tim Macan Kemayoran pada Kamis 10 Juni 2021 oleh Presiden Persija Muhammad Prapanca. Dalam kesempatan tersebut, Alessio yang turut hadir secara virtual mengungkapkan perasaannya ditunjuk sebagai pelatih Persija. Okay, I'm very happy. I'm very happy. I'm so excited to start this job. But I think we have a good team. Yeah, I think I bring in my knowledge, my skills. Winning is not easy, but we have to work hard every day in every training session. And I think with the ball. Angelo Alessio dikontrak Persija Jakarta selama 1 musim dengan opsi perpanjangan hingga 2023. Wow, makin seru aja nih Liga 1 2021 yang akan dimulai tentunya tahun ini pemirsa. Dan kita ke informasi terakhir, lawan main Rizky Bilar di serial Jodoh Wasiat Bapak babak 2 Devina Kirana. Ini kasih bocoran soal kado spesial untuk lamaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Apa ya kadonya? Kita cekidot langsung. Rizky Bilar adalah salah seorang pemeran utama serial Jodoh Wasiat Bapak atau JWB babak 2. Bilar berperan sebagai Iqbal. Dikisahkan, Iqbal sebagai sosok pemuda baik, penolong, dan pemecah masalah di kampung Kucrit. Ia bekerja sebagai pengurus jenazah. Sinetron tayang perdana di Antv awal Januari 2021 begitu diminati penggemarnya. Pertengahan Juni 2021, serial JWB babak 2 memasuki episode ke-130. Para pemain sibuk menjalani syuting. Maklum, serial JWB babak 2 termasuk sinetron kejar tayang. Bicara soal Bilar, hitungan hari pemuda asal Medan, Sumatera Utara akan melamar kekasihnya, Lesti Kejora, 13 Juni 2021. Lawan main Bilar di JWB babak 2, Devina Kirana menyambut gembira Hari Akbar Leslar. Hal tersebut disampaikan artis asal Bandung, Jawa Barat di sela syuting JWB babak 2 di Studio Persari Ciganjur, Jakarta Selatan. Atau
sahabat ya ikut support Bilar ya. Akhirnya sekarang dia mau menjelang hari besar. Bangga banget sama dia. Maksudnya aku udah kenal lama juga, apalagi satu manajemen sama dia. Akhirnya dia bisa menempuh hidup yang lebih serius. Mudah-mudahan ya dilancarkan semuanya aja. Doa yang terbaik buat dia. Demi sahabatnya, pemeran Rosalinda di serial JWB Babak 2 menyiapkan pakaian yang akan dikenakan di acara lamaran Leslar. Tak hanya itu, kado untuk Lesti Bilar juga telah disiapkan. Belum sih, masih banyak waktu juga. Kita masih fokus syuting, cuman ya ada lah baju untuk persiapan nanti. Cuman kalau untuk yang detailnya belum kepikiran. Akan ada ya, kita dia simbolis karena tanda kita care sama Bilar, cuman belum tahu untuk kadonya apa atau gimana kayak gitu. Devina berharap di hari lamaran Risti, Lesti bisa libur dari jadwal syuting yang padat dan menghadiri hari bahagia Leslar. Belum tahu, soalnya kita juga masih syuting, belum bisa libur juga karena nggak ada stok sama sekali kan. Paling penting kan doa aja dari kita. Seperti diketahui, susunan acara lamaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora bocor di media sosial. Lamaran digelar di Lembang, Bandung, Jawa Barat dengan mengusung tema outdoor. Demikian laporan Condolong Mulian dan Eko Prabowo dari Jakarta. Ya, dan demikian pemirsa Merah Putih Peristiwa hari ini. Saya MZ Ardiwinata undur pamit dan wassalamualaikum.